Dari final Piala Thomas antara Indonesia melawan Tiongkok bertemu tunggal pertama Indonesia Anthony Ginting melawan Lu Guanzu. Di game pertama Anthony Ginting kalah 21-18, di game kedua ini Anthony Ginting menang 21-14. Saat ini kini sedang berlangsung game ketiga dan sejarah mencatat Indonesia jadi tim bulu tangkis paling sukses dalam gelaran Piala Thomas. Namun sejak 2002 tren itu terhenti. Apakah tahun ini Indonesia mampu memuaskan dahaga akan gelar juara Thomas Cup setelah 19 tahun lamanya? Dan jika juara, akankah merah putih bisa berkibar di gelaran Thomas yang berlangsung di Denmark di tengah jerat sanksi Badan Anti Doping Dunia? Kita bahas bersama Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia, Ladi Reza Maulana, dan juga Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantio. Selamat malam Bung Reza, selamat malam Bung Adi. Selamat malam, Ibu. Saya ke Bung Reza lebih dulu ya. Bung Reza, ini pemerintah dan Ladi kan sudah kirim surat klarifikasi ke WADA tentang keputusan yang dijatuhkan ke Indonesia. Apakah sudah dapat jawaban dari WADA? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah suara terdengar jelas, Ibu? Ya, silakan ya. Bung Reza. Baik, jadi yang diberikan oleh pemerintah kepada WADA sudah dijawab pada sejak tanggal 8 Oktober bahwa sebenarnya untuk kemarin yang PON dan yang lain dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun untuk tes yang lain-lain itu dijalankan sesuai dengan supervisi JADA. Dan untuk sanksi dan lain-lain, Bu, masih dalam proses negosiasi ataupun komunikasi antara Ladi, pemerintah Indonesia melalui Kemenpora dengan WADA tersebut. Oke, jadi saat ini masih negosiasi terus ya? Betul, Ibu. Yang mau saya tanyakan, bila mana jika malam hari ini kita semua tentu berdoa Indonesia memenangkan gelaran Piala Thomas tahun 2021 ini, akankah bendera merah putih berkibar? Selama surat dari WADA tersebut belum kami terima, Bu, belum ada respons dari mereka, maka tetap berlaku keputusan WADA kemarin di mana Indonesia masih berada dalam status ban ataupun dalam status non-compliant. Oke. Dan dikibarin, ya. Jadi apabila kita malam hari ini memenangkan Piala Thomas yang tentu saja bersejarah karena kita sudah menunggu 19 tahun, tidak akan ada merah putih berkibar ya? Ya, hal ini masih dikomunikasikan, Bu, dan kami masih belum mendapatkan jawaban terbaru dari WADA. Itu dia, karena belum ada jawaban terbaru otomatis menggunakan status sebelumnya, artinya tidak akan ada bendera merah putih malam hari ini ya? Sesuai peraturan yang terdapat di sana seperti itu, Bu. Gantinya apa, Bung Reza, seharusnya kalau misalkan bendera merah putih tidak berkibar malam hari ini? Kalau yang kami pelajari dari hal-hal serupa seperti waktu itu ada Rusia, mereka mengenai ROC, sekarang yang bisa dipakai oleh dari Thomas Cup ini mungkin dari bendera PBS ya, Bu, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia tersebut. Saya tidak terlalu bisa mendengar suara Anda, Bung Reza, kurang jelas. Jadi kalau kami belajar dari dulu kasus yang Rusia, ada juga kasus lembaga anti doping yang terhalangi gitu, Bu. Negara tersebut memakai ROC, Bu, seperti Koningen. Nah, dalam kasus ini yang kami baca adalah yang dipakai itu bendera PBSI begitu, Bu. PBSI ya, tapi bukan bendera merah putih. Baik, ya. Yang masyarakat ingin tahu sebenarnya sampai sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan Ladi dan juga pemerintah Indonesia untuk mengupayakan bahwa sanksi ini bisa dicabut atau paling tidak ditangguhkan oleh WADA. Baik, jadi pertama kali itu, Bu, kami identifikasi masalah apa sajakah yang dipermasalahkan oleh WADA yang jadi poin-poin jadi sanksi tersebut. Di mana sudah kami identifikasi dan kami koreksi ketiga poin tersebut sampai dengan tuntas, Bu. Nah, ada dari 3 poin, 2 poin sudah selesai, 1 poin mengenai TDP atau rencana testing untuk 2020-2022, mohon maaf, sudah kami sampaikan kepada mereka dan masih menunggu jawaban kembali, Bu. Jadi dalam kepemerintahan kami yang 3 bulan ini yang masih tergolong baru ya, Bu, tahun ini sudah 3 kali berganti, kami sangat mengoptimalisasikan, kita selesaikan semua, kita uraikan semua masalah-masalah yang mungkin ada dan mungkin masih menjadi permasalahan dari. Iya, selesaikan itu definisinya apa, Bung Reza? Ya, seperti yang kemarin kita ketahui, Bu, ada 3 permasalahan dalam yang pertama adalah TDP atau tes pada tahun 2021, ada kekurangan di mana ada hambatan karena kondisi COVID. Nah, kita sudah revisi dan kita akan selesaikan sebelum tahun 2021. Yang kedua adalah testing mengenai PON, kami sudah sampaikan kepada WADA dan juga sudah di-accept oleh WADA dan sudah kami selesaikan dan tinggal dikirim ke laboratorium Qatar. Nah, yang terakhir adalah
rencana testing pada tahun 2022 tersebut sudah kami sampaikan juga dan tinggal menunggu balasan oleh Polda tersebut, Bu. Jikalau Oke. semuanya sudah selesai, maka status non-compliance tersebut dapat kami ajukan untuk diangkat kembali dan Indonesia kembali ke status compliance kembali. Gitu. Baik, saya berpindah ke Bung Adi. Bung Adi, sebelum saya tanya soal kemungkinan malam hari ini Indonesia bendera tidak berkibar begitu, saya mau tanya lebih dulu pandangan Anda sejauh ini untuk lajunya tim Thomas di final untuk perebutan Piala Thomas tahun ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal tim Thomas kita tahun ini? Ya, saya pikir ini waktunya bagi tim Thomas Indonesia untuk mencatat sejarah ya, karena kita sudah menunggu 19 tahun dan itu cukup lama ya. Artinya kalau kita masih mendeklarasikan diri sebagai salah satu negara elit bulu tangkis, ya tentu tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk merebut Piala Thomas. Karena kalau kita lihat order of play melawan tim Tiongkok, rasanya persentase bagi tim Merah Putih menang itu bisa sekitar 60 berbanding 40 karena mayoritas lawan kita itu peringkat DWF-nya di bawah pemain-pemain kita. Kalau kemudian ada strategi atau keputusan apapun itu untuk mengganti formasi pemain dari semifinal menuju final, apa yang bisa Bung Adi sampaikan? Ya itu memang bukan kali ini saja ya Indonesia mengganti formasi pemain. Katakanlah dulu ketika kita merebut Piala Thomas, pasangan Kartono Harjatmanto dan Rudi Herianto dirombak dan waktu itu Kartono dipasangkan dengan Lim Swee King yang sehari-hari adalah pemain tunggal. Dan kemudian pasangan Lim Swee King Kartono menjadi penentu kemenangan Indonesia. Jadi saya pikir ketika saya melihat order of play di mana Kevin Sanjaya dipasangkan dengan Martin, itu menjadi bagian dari strategi itu. Harapannya adalah komposisi ganda yang asing bagi Cina menjadi amunisi bagi Indonesia untuk merebut poin atau memastikan poin dari ganda. Supaya nggak bisa dibaca begitu? Betul. Oke. Ya. Oke, tapi berarti Anda yakin ya dengan formasi yang malam hari ini diturunkan ke final ini bakal bisa membawa hasil maksimal begitu? Karena yang saya tahu saat ini kan Anthony Ginting sedang bertanding. Ini set yang ketiga. Tadi sempat ketinggalan sempat kalah di set yang pertama. Apa yang bisa Bung Adi nilai dari pertandingan Ginting terutama dan juga seluruh tim Thomas kita? Seharusnya secara mental tim Indonesia tidak tertekan. Okay. Artinya main tanpa beban dan itu sebetulnya sudah dimulai dengan kemenangan 3-0 melawan Malaysia. Itu modal yang menurut saya penting. Dan kemudian juga 3-1 atas Denmark sebagai tuan rumah. Artinya misalnya Jonathan Christie yang biasanya tampil tidak optimal, kemarin malam cukup impresif ya melawan Anders Antonsen. Dan seharusnya modal semacam itu dipertahankan. Tidak ada alasan untuk tidak tampil maksimal pada laga final yang sangat menentukan malam ini. Oke, itu tentu semua masyarakat Indonesia berharap. Tapi Bung Adi, seperti tadi yang saya tanyakan kepada Bung Reza, ada kemungkinan malam hari ini kalau misalkan Indonesia menang Piala Thomas, pun bendera merah putih tidak akan berkibar. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Yang pertama sungguh sangat disesalkan ya, karena ketika kita mencatat sebuah prestasi bersejarah, juara Piala Thomas, merah putih tidak bisa berkibar. Yang kedua, menurut saya ada kelemahan antisipasi dari pemerintah dalam hal ini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya untuk melakukan proses komunikasi dan koordinasi dengan WADA. Bahwa laboratorium doping di Indonesia belum layak secara internasional itu sudah kita hadapi problem itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, kita sudah tahu soal itu ya. Ya, nah mengapa lambat dalam antisipasi? Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan koordinasi terkait banyaknya event yang tertunda karena pandemi. Andai itu sudah bisa diantisipasi, tentu juga WADA punya alternatif kebijakan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita sudah sangat menyadari bahwa faktor doping menjadi aspek krusial dalam olahraga. Yeah. Bagaimana Lance Armstrong, seorang pebalap sepeda, menerima sanksi karena dia melanggar aturan doping.
Dan kemudian kita juga tahu di Olimpiade Rusia juga mengalami hal yang sama. Nah, seharusnya kita memahami bahwa fenomena doping itu sudah menjadi faktor krusial dalam olahraga. Di mana-mana ya unsur doping itu sangat menentukan. Ya, jadi sehingga sebenarnya memang antisipasi harus dilakukan sejak awal. Jadi sebenarnya menurut Bung Adi seharusnya tidak ada alasan begitu ya? Ya, seharusnya proses komunikasi dan koordinasi, andai tadi minim event selama pandemi itu terlaporkan dengan cukup baik kepada WADA ya, dalam persepsi saya. Oke, sore tadi kami Kompas TV berbincang dengan mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat yang punya respons sangat keras terhadap kemungkinan malam hari ini kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih kalau nanti Indonesia memenangkan Piala Thomas. Saya akan minta tanggapan dari Bung Reza sesaat lagi, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.